رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan semua kebaikan duniawi atau ukhrawi itu segala yang berhubungan dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala keburukan serta kesengsaraan ketika tidak berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah syariat Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya membahas tentang hubungan kita dengan Allah, dan tetapi hubungan kita dengan sesama juga diatur oleh syariat. Karena itulah seseorang yang mempelajari ilmu agama tidak cukup hanya belajar urusan sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi dia juga harus belajar hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, yang berkaitan dengan interaksi dia dengan sesama, baik itu di rumah seperti orang tua, anak, istri, atau di luar rumah, tetangga dan lain sebagainya. Karena itulah disebut seseorang itu soleh. Kapan orang itu mendapat level orang soleh? Ketika dia melaksanakan segala haknya Allah dan segala haknya manusia. Ketika dia melaksanakan segala haknya Allah kepada dia, sholat, zakat, puasa, haji, atau dan haknya segala hambanya, segala hamba Allah yaitu manusia. Hak dia, haknya istri, haknya orang tua, haknya anak, haknya tetangga. Karena itulah 3/4 fikih itu membahas tentang hablum minan nas. 3/4 fikih itu membahas tentang hubungan kita dengan sesama. Karena itulah tidak dianggap baik kalau orang itu tidak ngerti urusan jual beli, urusan utang piutang, masih belum bisa dianggap baik. Karena sering orang itu menganggap Islam hanya berkutat urusan masjid saja. Tidak. Islam itu ada di kantor, di pasar bahas, di rumah tangga Islam membahas juga. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, "Allamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi itu mengajari kami segala sesuatu, sampai urusan cara buang air pun Nabi menjelaskan cara yang baik kayak apa. Ini urusan buang air aja Nabi menjelaskan bagaimana adab masuk, bagaimana enggak boleh menghadap kiblat, enggak boleh melalui kiblat, tidak berbicara
tidak berdiri ketika buang air kecil, itu semua dibahas urusan buang air. Apalagi hal-hal yang lebih besar daripada buang air, jelas sudah dijelaskan. Tinggal kita sebagai umatnya mau atau tidak berpegangan dengan syariat Nabi tersebut. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda." Aku tinggalkan kalian dengan syariat yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha, saking terangnya itu malamnya kayak siangnya. Artinya tidak ada yang samar sedikit pun dalam syariat ini. Wala yazighu anha illa halik, dan tidak berpaling dari syariatku kecuali akan binasa dia di akhirat. Sehingga orang yang benar-benar mengikuti syariat, maka dia tahu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dia dihadapkan pada 5 hukum ini: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dan dia harus tahu, ini sekarang saya dalam keadaan apa. Kita ini malam ini sekarang dalam keadaan wajib, karena thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib setiap muslim. Nanti sunnah, nanti ini harus tahu. Sehingga jangan sampai seseorang muslim itu dia dalam keadaan yang dia nggak tahu sekarang saya ini dihukum apa. Dia harus tahu di situ. Alhamdulillah, masih kita di dalam pembahasan tentang akad-akad yang dilarang, istilahnya transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariat. Di antaranya adalah wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu. Diharamkan menjual sesuatu yang dia beli tapi belum serah terima. Wa yahrumu, dan diharamkan menjual sesuatu yang dia beli tapi belum serah terima. Ini dalam suatu hadis riwayat sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sahabat yang 60 tahun masa jahiliyah, 60 tahun masa Islam. Jadi umurnya itu 120 tahun. Ini beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini abta' hadhil buyu." Ya Rasulullah, aku sering melakukan transaksi jual beli ini. Fama yahillu li wa ma yahrum alayya, maka yang mana yang halal bagiku di dalam cara jual beli ini dan mana yang haram atasku. Ya, maka Nabi bersabda, "Ya bena akhi, wahai saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta taqbidah." Jangan engkau menjual apapun sampai engkau menerimanya. Jangan engkau menjual apapun sampai engkau menerimanya. Dan serah terima barang ini macam-macam ya, macam-macam. Istilahnya itu ada yang langsung dapat dia, ada yang serah kunci BPKB tapi barangnya belum ada, cuman sudah serah kunci sini ini, sudah ada BPKB nih, suratnya sudah ada, cuman barangnya nggak di sini, di sana. Itu masuk serah terima. Ya, kayak rumah ini kan nggak bisa serah terima barangnya langsung. Yang diserah terima ya surat sama kunci. Nah, sudah diserah terima ya silahkan, boleh Anda jual lagi, boleh. Tapi sebelum itu tidak diterimakan, maka nggak boleh. Ya. Dan praktek seperti ini di masyarakat banyak. Ya. Nah, belum menerima langsung dijual lagi. Ya. Ini hukumnya dalam hal ini tidak dibolehkan. Di sini dikatakan di sini selanjutnya wa bai'ul lahmi bil hayawan, jual beli barter antara daging dan hewan hidup. Barter itu di dalam kemarin telah kita bahas. Barter kalau urusan emas perak makanan bisa terjadi riba.
kecuali kalau tiga ini lengkap syaratnya. Pertama, ukurannya sama, mau takaran, mau kiloan, yang penting sama. Kemudian saling serah terima langsung, kontan ya kontan, ya sekarang. Yang ketiga, sama-sama nggak ada nyicil, sama-sama langsung. Artinya langsung di sini tidak yang satu langsung 10 kilo, yang satu sekilo, ya, tapi 10. Kalau tiga ini lengkap, ya, tidak ada kelebihan, ukurannya sama. Kemudian nggak ada yang tempo, semuanya langsung sekarang. Kemudian tidak ada yang nyicil, barter ya, maka di sini sah. Mau itu emas, mau itu perak, mau itu makanan sah. Nah, cuman di sini ada pengecualian. Kalau barternya itu hewan hidup dengan daging, ukurannya sama Ustaz, tetap tidak disahkan, tidak dibolehkan, ya. Menjual beli barter antara daging dengan hewan hidup. Kemudian dikatakan di sini memang di dalam masalah hewan ini enggak termasuk makanan. Hewan ini enggak masuk makanan. Karena itulah kalau barter hewan dengan hewan tidak disyaratkan ukurannya harus sama. Ya, karena riba itu tidak terjadi dalam hewan dengan hewan. Karena hewan enggak termasuk makanan dalam hal ini. Ya. Tapi kalau sudah jadi daging ini, ya, cuman barter hewan dengan daging ini enggak boleh. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan. Pertama, kelayakannya. Bisa jadi nanti mati dia tengah jalan, bangkai jadinya. Bisa jadi nanti lebih besar dia, macam-macam. Dan syariat tidak membolehkan hal tersebut. Kalau memang mau gampang, pakai duit. Beli seperti biasa normal, kelas. Walaupun nilainya itu timpang betul, tidak apa-apa. Ini dalam Islam, ya, dalam fikih itu Nabi bersabda, innamal bai'u an taradhi. Maksudnya jual beli itu yang penting saling ridho, sehingga nggak ada patokan harga itu, dan tidak masalah. Artinya nggak masalah ini nggak dosa ya. Tidak dosa seseorang itu ngambil keuntungan sampai berlipat-lipat, itu nggak dosa. Urusan makruh ya makruh, urusan halal. Yang penting ridho, yang penting dia ridho. Pernah saya kasih contoh itu. Saya beli pulpen nih 5.000, sudah saya serah terima. Tahu-tahu datang murid saya, wah ini pulpen yang dipegang Ustadz nih barokah. Saat saya mau beli pulpen yang sampean pegang itu, oh jangan, ini baru saya beli, ini di sini ada, silakan pilih pulpen macam-macam. Enggak Ustaz, saya pengen yang sampean pegang. Betul, iya, 1 juta. Mau beli tak jual 1 juta. Oh enggak apa-apa, bayar dia 1 juta, sah. Harganya 5.000, saya beli 5.000, belum 5 menit saya jual 1 juta. Ini keuntungannya berlipat-lipat. Tapi karena dia ridho dengan harga itu, dan saya ridho walaupun saya berpindah tangan ke tangan dia, sah. Karena itulah hukum lelang ya, itu tidak masalah. Karena akadnya itu setelah harga dipastikan. Ini harga pertama 100.000 nih, yang situ bilang 500, situ bilang 1 juta, terus sampai mentok 10 juta nggak nawar lagi. Nah, akad dengan yang 10 juta ini, Ustaz, beda harganya, beda. Harga itu tidak ada pengaruh. Ya, jangan, nggak ada istilahnya itu harga harus sekian, nggak ada.
Tapi kalau urusan primer, makanan pokok ya, sembako, itu pemerintah punya kebijakan untuk meratakan harga di dalam setiap daerah. Ya. Memang dalam hal ini harga itu nggak boleh diatur aslinya. Harga itu nggak boleh diatur karena terserah penjualnya mau ngasih harga berapa. Tapi karena ini barang primer dan untuk biar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu, pemerintah itu dibolehkan memberi kebijakan untuk semua daerah pasir sekitarnya harga beras sekian, paling tinggi sekian, nggak boleh lebih, paling rendah sekian. Kenapa? Primer dibutuhkan. Ya, karena itulah menimbun barang primer itu haram. Nimbun beras haram. Kenapa? Primer, Pak. Sampai nimbun HP silahkan, karena HP bukan primer. Anda nimbun motor sampai beribuan jadi jual, silahkan. Bukan primer. Nggak bikin resah masyarakat. Tapi kalau sudah primer ini haram. Nah, kalau saya bahas masalah primer nih, tuh bisa nyampe LPG, Pak. Ya. Beras ada, Ustaz, LPG nggak ada, nggak bisa masak sampai. Sehingga urusan yang primer ini hati-hati, menaikkan harga di atas daripada rata-rata bahaya. Sama dengan tadi beras, minyak, itu pemerintah punya hak untuk ngatur. Kenapa? Demi kemaslahatan masyarakat luas. Karena primer. Coba yang bukan primer, mainan anak-anak, itu mau harganya beda antara dua toko nggak masalah. Bedanya 100.000 nggak masalah. Namanya juga terserah dia yang jual. Tapi kalau sudah primer, ini pemerintah punya hak untuk ngatur. Walaupun dalam fikih untuk harga itu terserah penjual. Yang penting pembeli ridho, bismillah. Tapi karena primer nggak bisa. Ya. Terus kemudian wa bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli itu menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ya, ini bai'ul fuduli ngarannya. Bukan barangnya dijual. Ini nggak boleh. Boleh kalau seumpama dikasih izin. Saya wakilkan Anda untuk menjual mobil saya. Sah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Istilahnya itu reseller kan. Ya, menjualkan barang orang. Menjualkan ini dengan harga siapa, Ustaz? Nah, tergantung akadnya. Ini ya, tolong jualkan HP saya. Ini dari saya 1 juta. Terserah sampean mau jual berapa. Yang penting keuntungan ya sampean ambil. Sampai saya cuma 1 juta aja saya butuhnya. Terserah sampean. Ini istilahnya makelar. Ya, makelar. Dia mau menjual dengan harga berapapun, yang penting sudah dari pesan dia cuma ngambil 1 juta. Maka boleh dia untuk menjual di atas harga yang ditentukan oleh yang punya barang. Jadi kalau seperti ini ya, jual 1 juta. Nanti engkau tak kasih persenan. Ini persenan ini harus dijelaskan. Nggak boleh nanti adalah, nggak boleh adalah itu. 1.000 kasih adalah, repot lagi. Ini persenan 1.000 juga, pusing dia. Harus jelas berapa. Saya dapat berapa ini, harus jelas. Nah, kalau sudah dibilang, nanti saya minta kasih 100.000. Sampai jual 1 juta, kasih 100.000. Ini nggak boleh dia menaikkan harga yang sudah ditentukan. Nggak boleh merubah. Nggak boleh lebih kurang dari 1 juta, nggak boleh melebihi 1 juta. Kenapa? Karena dia sudah dapat ongkos. Dapat ongkos dari penjual, dari yang punya barang tadi. Ini ongkosnya ya. Kalau engkau dapat, ongkosnya ada. Nah, yang seperti ini harus sesuai. Kadang-kadang sudah dikasih ongkos, dijual lebih. Saat ini apa ini? Orangnya ini saya bilang 1,5 juta, iya aja Ustaz. Ini repot. Tapi dari penjualnya
1 juta ya pokoknya ya, nanti sampai ngasih persenan. Pas ada orang lihat HP-nya ini, bilang, berapa Pak? Ini 1,5 juta. Padahal 1 juta. Ini bagaimana hukumnya? Gak boleh. Karena dia adalah wakil. Orang ini cuma wakil saja, gak bisa merubah daripada harga. Ya, gak bisa merubah dari harga. Bahkan ulama para pedagang-pedagang yang warok dalam kitab tasawuf dijelaskan, mereka ini kalau seumpama keuntungannya sekian, itu dibayar lebih tidak mau. Sampai kadang keras-kerasan, sampai ambil duitnya atau nggak jadi jual beli, kayak gitu. Ambil duitnya, kalau nggak usah beli sini, cari yang lain. Saking hati-hatinya, jarang, ya. Jarang. Nah, kemudian wa ma lam yarah, ya. Dan di antara seperti pengecualian bil fuduli itu kalau kita menemukan barang lukotoh. Ini hukum lukotoh. Lukotoh ini barang temuan. Barang temuan itu apakah wajib diambil? Tidak. Boleh diambil, boleh dengan syarat amanah. Amanah ini apa Ustaz? Amanah itu Anda bisa mengumumkan, ya. Kemudian bisa mengumumkan. Kalau nggak bisa mengumumkan, nggak bisa jaga, berarti jangan diambil. Kita nemu duit nih 100.000 di jalan. Kalau Anda bisa amanah, ambil. Nggak bisa, nggak usah. Dan nggak boleh ngambil duit taruh kotak amal. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau yang punya nyari, Anda wajib ganti. Pak, nemu di sini Pak. Oh iya, sudah di waktu kotak amal tuh. Nggak boleh. Kenapa? Itu hak dia. Barang temuan nggak boleh Anda taruh situ barang. Jadi kewajiban orang yang dia mau ngambil amanah ini, dia harus tahu jumlahnya berapa. Karena itulah dalam pengumuman itu nggak boleh nyebutkan nominal. Ya, siapa yang kehilangan uang 100.000, 500.000, ya ngaku semua Pak. Ya. Jadi kalau nemu dompet atau apa dan tidak ada tanda pengenalnya, nggak ada KTP, nggak ada apa, Anda kenali isinya tuh. Ini isinya, maka umumnya seperti mengamankannya. Nah, barang siapa kehilangan dompet, hubungi nomor ini. Nanti dia tanya, oh saya Pak, tanya isinya berapa. Kalau dia nebaknya salah, maaf bukan milik sampean itu. Berapa Pak? Oh nggak boleh saya sebutkan, rahasia. Kalau saya sebutkan banyak yang ngaku nanti. Kalau Anda serahkan kepada yang bukan pemiliknya karena dia ngaku-ngaku, terus ada yang pemilik asli nyari, Anda wajib ganti karena amanah. Amanah. Nah, kalau semua sudah diumumkan nih, berapa umumkannya ini? Berapa lama? Kalau dalam kitab setahun. Cuman yang muktamad tergantung harga daripada barang hilang itu. Sekiranya barang itu yang punya itu kepikiran seminggu, ya sudah seminggu aja. Anggap uang 100.000, paling 4 hari lah sumpeknya ya. Atau 3 hari sumpeknya, itu nggak sumpek lagi, 3 hari Habis itu kalau memang nggak ada yang ini, Anda boleh pakai, punya hak makai. Dengan catatan kapanpun orang yang punya itu datang dan sesuai dengan syarat-syarat ciri-ciri yang dia sebutkan, wajib Anda menggantinya. Ya, dari sini boleh menjual barang temuan, dijual, uangnya disimpan, bukan pemilik dia. Cuman untuk menjaga keawetannya. Apalagi kalau hal-hal yang nggak awet. Contoh, nemu bakso semangkok di samping jalan. Ini punya siapa?
Kalau ditunggu sampai 3 hari bisa nggak enak. Maka Anda punya 2 pilihan. Anda makan, tapi Anda harus umumkan ya. Anda makan, tapi Anda tanggung harganya. Atau Anda jual, Anda simpan duitnya. Sampai orang yang merasa kehilangan datang. Ya, ini berat juga urusan gitu ya. Tapi itulah hukum barang temuan. Jadi tidak sembarangan. Nah, menjual barang temuan setelah diumumkan dan tidak ada yang mengaku itu boleh. Walaupun bukan milik dia, milik orang ini. Cuma dibolehkan. Kenapa? Lil maslahat, untuk maslahat. Ya. Kemudian wa bai'u ma lam yarahu, dan tidak boleh menjual sesuatu yang enggak pernah dia lihat. Ya, enggak pernah dia lihat. Pak, saya punya ikan nih, di mana tuh di tambak. Enggak tahu ada berapa, sampai mau beli berapa itu. Enggak boleh. Ya sudah, saya borong ikan di tambak ini sekian. Enggak kelihatan ikannya, kayak apa mau borong sampai. Enggak sah. Kenapa? Karena tidak mengetahui detail. Sama seperti ini. Ini pohon ini kalau berbuah saya beli buahnya, langsung akad di situ sudah. Ini buahnya belum muncul sudah diakad. Tidak sah. Ya. Nunggu buahnya ada. Kemudian dikira-kira ini berapa ini. Memang harusnya syartul qot', dipotong dulu, ditimbang, baru diakad. Jadi kalau nebas model gitu dalam fikih tidak sah. Ya, dalam fikih tidak sah karena enggak ketahuan. Boleh kalau seumpama dikasih gambaran. Oh, saya punya ini mobil keluaran tahun sekian, merek ini, ya, warnanya ini. Dia sebutkan detail, foto-fotonya ada. Padahal tidak pernah lihat, karena mobilnya di luar kota. Itu sah dengan syarat sesuai dengan apa yang dia sifatkan. Jadi akadnya digerogot, barangnya dibanjar sama barangnya. Ini fotonya Pak, ini tahun sekian, ya. Mereknya ini disebutkan semua, ya. Kemudian sesuai barang tadi itu dengan yang difoto sesuai, ya, maka ini sah, akan digerogot sah, walaupun nggak lihat langsung. Kenapa? Karena ketika dia memberi ciri-ciri itu pas, beri ciri-ciri itu pas. Kalau di dalam konteks yang sering kita lakukan itu jual beli pesan memesan, ya. Saya pesan ya, belikan ini bentuk model gini ya. Nah, ini kita nggak tahu barangnya. Cuman beda dengan taukil. Kalau taukil itu, ya, saya wakil kepada engkau untuk membeli ini, beda. Ini pesan beda dengan taukil. Ya. Terus kemudian wa bai'u ghairil mukallaf. Nah, ini jual beli anak kecil. Ini kena semua kita dia. Anak kecil itu enggak sah jual beli. Ya. Jadi yang jaga warung belum balik. Tuh, yang di TK kasih duit juga. Saya juga punya anak-anak kasih duit untuk beli, karena kantinnya dalam sekolah. Tapi dalam fikih jual beli anak kecil itu tidak sah. Kenapa? Karena mereka belum ngerti. Kadang anak kecil itu kasih uang 10.000, harganya berapa? 3.000, dia kasih 10.000. Dikasih ansur 1.000, diem aja dia, nggak paham. Cuman dalam hal ini memang ada yang mengatakan kalau hal-hal yang remeh, ya kayak jajan sehari-hari, hal yang remeh, pentol,
atau apa namanya, mainan-mainan kecil, permen-permen, itu tidak apa-apa. Kalau yang besar-besar ya, itu berlaku hukum ini. Cuman ya tadi kita banyak istighfar ini, karena sering membolehkan anak kecil jual beli. Karena yang jaga warung anaknya yang masih SD suruh jaga warung. Nah ini aslinya tidak dibolehkan. Ya. Karena memang di dalam fikih itu ada istilah mahjur alaih, orang-orang yang dilarang jual beli. Di antaranya anak kecil, terus orang idiot. Ya, saya punya teman itu di pondok, umurnya di atas kita, cuman jadi murid kita, karena gak kurang jalan. Itu pernah bawa siwak, punya ustadz dijual siwak. Tanya berapa harganya, 7 ribuan katanya. Ya. Saya punya 20 ribu nih, saya beli 3, berapa kembalinya? Kata dia 5 ribu. Wah, bisa bangkrut ustadznya kalau begini modelnya. 20 ribu beli 3, kembali 5 ribu. Yang seperti ini gak bisa untuk jual beli, gak sah. Yang ketiga, yang termasuk mahjur alaih itu orang yang pailit, yaitu utangnya lebih besar daripada hartanya. Ini gak boleh jual beli kecuali ngutang juga, karena uang dia semua milik orang-orang yang pernah ngutangin dia, sehingga dia, harta dia itu sudah milik mereka-mereka ini. Jadi kalau dia mau beli sesuatu ngutang juga, gak boleh dia akad jual beli. Ya. Itu diantara ya. Kemudian wa ma la manfaata fi. Nah, insyaallah ini kita bahas yang selanjutnya, jual beli yang enggak boleh ini apa ya. Karena memang banyak, kalau kita perhatikan banyak kita ini dalam transaksi itu melanggar syariat itu banyak. Ya, cuman karena keseringan jadi biasa. Padahal ini ya dosa juga. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan kita, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa akhidna ulama nahdu bil khairin fa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un waghfir bil-ridwan kanuyun waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun madun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum